Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Siapkan hatimu Bapak Ibu. Kiaralapata rata kaya rabashi kiralapata rata bakaya rabasata karalabarabara. Kiaralapata rata bakaya rata kasata karalapata anak domba Allah.
sembah Dia, sembah Dia Bapak Ibu, sampai selamanya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan, dan dipuja Tuhan sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Mari sembah Dia, kiara basyikara bataya ranta kara bara 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 bara
Saksikan
Oh
Hallelujah.
dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan.
kasih, kami mengucapkan syukur. Kami punya Allah Immanuel yang manunggal dengan manusia, dengan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Sebentar kami akan belajarkan firman-Mu. Mari Tuhan, penuhi tempat ini dengan roh hikmat dan wahyu, untuk kami boleh mengenal Kau dengan benar. Begitu juga Tuhan, karuniakan buat kami pengertian, untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Mari Tuhan, sampaikan firman-Mu. Jangan biarkan satu kemanusiaan pun dari kami yang menghalangi Engkau berbicara. Mari Tuhan, ajari setiap kami, berbicaralah dengan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Bapak Ibu, kita barusan menyanyikan tentang Immanuel. Bapak Ibu tahu ya arti Immanuel ya. Immanuel itu artinya Allah yang menyatu dengan manusia. Tapi terjemahan bahasa Jawa itu jauh lebih tepat ya Bapak Ibu menurut saya. Itu artinya Allah nunggil. Nunggil itu yang menyatu tadi ya dengan manusia, tetapi menyatu dalam arti yang betul-betul Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang perjanjian kasih setia, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk dari perjanjian kasih setia tersebut, di mana Tuhan menyertai manusia, nunggil dengan manusia. Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk lebih dalam Bapak Ibu. Buka Alkitab Anda. Kita akan belajar dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 139 ayat 1 mulai sampai dengan ayat 6. Kita baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Sudah ketemu? Mazmur 139. Ini Mazmur Daud Bapak Ibu. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Itu perikopnya. Ayat 1 mulai, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum ini aku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapai. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini Mazmur yang disampaikan oleh Daud Bapak Ibu. Tetapi malam hari ini kita akan melihat dari sisinya Tuhan. Ya, kita tidak melihat dari sisinya Daud, tetapi kita melihat dari sisinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di ayat pertama dikatakan begini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Itu sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi kita belajar bahwa Tuhan itu punya perjanjian kasih setia. Dengan siapa Bapak Ibu? Dengan saya. Tepuk dadanya Bapak Ibu. Saya. Dengan saya. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan itu mau ngepoi kita Bapak Ibu. Tahu kepo ya? Kepingin tahu. Siapa Bapak Ibu? Saya. Bangga nggak Bapak Ibu sebenarnya? Oh iya. Kenapa? Tuhan kepingin kenal kita Bapak Ibu. Kepingin kenal calon mempelainya. Amin. Karena itu dia berkata seperti ini. Aku mau menyelidiki dan mengenal Engkau. Itu dari pihaknya Tuhan Bapak Ibu. Dari sisinya Tuhan. Dia mau mengetahui, mau menyelidiki dan mengenal. Dia mau repot-repot tuh Bapak Ibu. Dari surga sana, dia mau menyelidiki. Amin. Cuman masalahnya begini, selalu dari sisi manusia, betul?
Nah, kita yang mau diselidiki Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu enak apa enggak diselidiki itu? Udah enak. Kalau misalkan saya ini datang ya sama Bapak Ibu, terus saya tanya, namanya siapa? Sudah menikah apa belum? Itu saya selidiki, betul ya? Terus tak tanya lagi, penghasilannya berapa? Bayar listrik berapa? Bayar air berapa? Males nggak jawabnya? Males Bapak Ibu. Betul? Males. Tapi Tuhan itu mau melakukan itu buat Anda dan saya, buat saya tadi. Amin Bapak Ibu. Saking baik Tuhan, saking baik Tuhan. Dia itu mau menyelidiki kita Bapak Ibu, dan Dia itu mau mengenal. Kata mengenal Bapak Ibu itu memakai kata yada Bapak Ibu dalam bahasa aslinya. Yada ini artinya punya keintiman dan punya kedewasaan Bapak Ibu. Ya, pertama-tama diselidiki sama Tuhan. Nah, enak, betul? Kadang manusia itu salah paham Bapak Ibu. Ya toh? Waktu Tuhan sudah mulai menyelidiki, yang diselidiki itu apanya sebenarnya Bapak Ibu? Hati. Betul? Cuma caranya Tuhan menyelidiki itu memang rodo luar biasa. Gitu? Rodo luar biasa. Kenapa? Dia hadirkan orang-orang yang luar biasa di sekitaran kita. Dia hadirkan perkara-perkara yang luar biasa di sekeliling kita, yang buat kita manusia, dalam tanda kutip, ini apa? Pergumulan, proses, gitu. Buat kita ini penderitaan Bapak Ibu, buat kita. Tetapi di balik semua itu adalah kerinduan hati Tuhan untuk menyelidiki tadi siapa? Saya. Untuk mengenal siapa Bapak Ibu? Saya. Supaya apa? Saya punya keintiman dengan Tuhan, supaya saya dewasa. Itu maunya Tuhan. Itu maunya Tuhan. Nah, artinya begini, saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami saat ini Bapak Ibu, tapi cobalah melihat dari sisinya Tuhan. Kadang kita ini melihat dari sisi manusia terus Bapak Ibu. Nah, manusia ini karena nggak mengerti Tuhan itu tadi salah paham Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu mengerti kalau hati ini itu banyak tumpuannya Bapak Ibu, betul ya? Banyak tumpuannya. Sakit hati sedikit, terus kita ngomongin ala nggak apa-apa, itu numpuk Bapak Ibu, ditumpui. Permasalahan belum diselesaikan, tapi kita ngomong nggak apa-apa, ditumpui Bapak Ibu. Nanti kegores lagi, nggak apa-apa, tumpui lagi Bapak Ibu. Tumpui lagi, terus ditumpui, terus tumpui. Nah, itu yang Tuhan mau bongkar Bapak Ibu. Setiap tumpuan ini mau dibongkar. Saya itu pernah ditanya orang seperti, kenapa ya kok saya ini di sekeliling saya ini kok orang-orangnya itu menjengkelkan semua. Saya difitnah, saya begini, saya begitu. Lalu kami mulai ngobrol Bapak Ibu, dan saya tahu kalau Tuhan sudah mulai mengulurkan tangannya terus mengizinkan orang itu memfitnah si A, lalu si A ini dibenci, lalu apa, itu bukan karena Tuhan mau jahat kepada si A, bukan. Tetapi Tuhan mau hatinya si A penuh. Saya ngomong seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus itu membisiki di telinganya dia, dan memang Tuhan mau hatinya secara penuh Bapak Ibu. Sehingga apa? Dia nggak bisa gantung kepada manusia, dia nggak bisa menyerahkan hatinya kepada manusia Bapak Ibu. Dia cuma menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Cuma caranya Tuhan memang seperti itu. Di sekelilingnya dia orang-orang yang jengkelin Bapak Ibu, bencekno, dan selalu sepertinya dia ini yang salah gitu. Difitnah kanan kiri, dijelekkan kanan kiri. Tujuannya apa? Tuhan mau hatinya penuh. Jadi
Jadi hatinya ini tidak geser Bapak Ibu. Nanti itu akan ada di firman yang selanjutnya. Tuhan akan berbicara tentang ini. Lanjut Bapak Ibu. Aku jadi pendeli. Ya. Ayat yang kedua dikatakan begini, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari mana itu? Dari jauh itu Bapak Ibu? Dari surga Bapak Ibu. Dari surga. Itu dia mau tahu kita. Nah kita ini calon-calon mempelai. Mempelai wanita. Mempelai prianya siapa? Yesus Kristus. Dia mau kenal kita Bapak Ibu. Pernah tahu ada orang menikah itu gini, ketemu terus gini, wah saya cocok, delok potongan ini, delok gigi ini cocok, kita merit. Pernah ketemu? Zaman dulu ada, nggak usah ketawa-ketawa, ada. Zaman situ Nurbaya, betul lah. Gak kenal dinikahkan, betul? Iya, zaman itu, tapi zaman hari ini, oh jangan harap. Pacaran dulu 1000 tahun, ya kan? Baru menikah. Betul apa betul? Oh, iya. Nanti kalau sudah ini mau menikah, pacaran berapa lama? 3 hari. Loh kok sudah menikah? Kan gitu ya? Gak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Pengen kenal. Betul apa betul? Pasangan itu kalau lagi pacaran, malaikat manis. iya toh? Mau duduk, kursi ditarik, wih duduk, mau turun dari mobil, pintu dibuka. Setelah menikah, matamu gak ketok kan? Itu ada di planet Mars Bapak Ibu. Amin. Jangan amin. Ya, gak boleh terjadi. Semua harus dikenal Bapak Ibu. Betul? Harus dikenal. Dan ini Tuhan mau kenal. Dia itu katakan begini, aku mau tahu loh Bapak. Aku mau tahu katanya. Aku mau tahu. Mengetahui ini juga pakai bahasa aslinya ya ada Bapak Ibu. Di situ ada keintiman, di situ ada kedewasaan. Kalau kamu berdiri atau kamu duduk. Duduk di sini artinya apa Bapak Ibu? Duduk diam. Seperti siapa Bapak Ibu? Kalau ada di Alkitab ada 2 nama, Maria dan Marta. Siapa yang suka duduk diam? Maria. Dia duduk diam. Dan inilah dasar Bapak Ibu. Anda dikenal Tuhan. Anda mau duduk diam. Mendengarkan Tuhan. Biasanya sekali lagi manusia seringkali salah paham. Salah pahamnya di mana? Dia pencilaan sebenarnya, kayak Marta, betul? Wah, menyibukkan diri dengan semua pelayanan. Lalu tiba-tiba ngomong sama Tuhan gini, Tuhan capek. Kok engkau gak nyuruh dia nolongnya aku? Dimarahin itu sama Tuhan. Marta, kamu kok menyibukkan dirimu? Maria punya bagian yang tidak akan diambil dari hidupnya. Bukan berarti Marta salah loh Bapak Ibu. Di sini dikatakan apa? Duduk dan berdiri. Berdiri itu seperti Marta Bapak Ibu. Dia mengerjakan, tapi mengerjakan apa? Yang Tuhan mau. Bukan sakarnya kita sendiri. Artinya Anda perlu duduk diam Bapak Ibu. Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Korah bahagia. Dia itu punya keinginan. Dia itu punya kerinduan Bapak Ibu. Dan ini hatinya. Ini hatinya Bapak Ibu. Kerinduannya itu mengenal kita. Tapi gini loh, kadang-kadang ada orang-orang yang salah paham dengan dia. Nah itu tugas siapa? Anda dan saya. Untuk menjelaskan kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, tapi kalau Anda tidak pernah mengenal, tidak pernah duduk diam, merindukan dia, Anda tidak bisa bergerak. Kalau Anda bergerak berarti Anda mendahului Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini kunci Bapak Ibu. Kunci untuk dikenal Tuhan. Amin. Lanjut.
Dikatakan engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah, yang pertama kali yang mau Tuhan ubahkan itu cara kita berpikir, Bapak Ibu. Sebenarnya itu yang akan Tuhan ubahkan. Melalui apa? Menyelidiki tadi. Melalui mengenal tadi. Melalui mengetahui tadi. Tuhan mau mengubah cara kita berpikir. Seringkali itu, Bapak Ibu, kita ini berpikiran Tuhan itu baik. Tapi saya pernah ketemu loh dengan orang Kristen yang begini, oh saya dihukum Tuhan. Seperti itu. Oh ini karena terkutuk, dia dapat hukuman seperti ini. Loh, itu artinya pola pikir yang salah, Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, Anda baca Alkitab. Makanya Pak Adri ini balik-balik kan ngomong tidak ada dosa lagi, betul? Kadang-kadang orang keliru berpikir, mosok gak ada dosa lagi. Bukan, dosanya tetap ono. Cuman kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Gitu, Bapak Ibu. Artinya, kalau engkau mengenal Tuhan, engkau tidak akan hidup di situ lagi. Dan pola pikirmu itu akan diubah. Pelan-pelan Tuhan akan ubahkan. Supaya apa? Selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tidak mungkin sama. Tuhan begitu luas. Otak kita segede bakpo. Gak mungkin nututi Bapak Ibu kalau sama. Selaras. Sejalan. Lihat Tuhan berpikir gini, setidak-tidaknya kita mengerti. Sehingga saat ada perkara-perkara dihadirkan di dalam hidupmu, kau akan mengerti maksudnya Tuhan. Oh gini toh. Oh gini toh. Gak langsung marah. Gak langsung menghakimi. Gak langsung sakit hati. Kenapa? Pola pikirmu sudah dirubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Anda mengerti atau bingung? Ngerti toh ya? Amin Bapak Ibu. Atau mungkin saya perlu khotbah pakai bahasa Mandarin. Nanti Anda bingung, saya juga bingung, saya nggak bisa. Loh, apa itu lah? Pakai amin. Lanjut. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi gini Bapak Ibu, sudah diselidiki, dikenali, diketahui, sekarang diperiksa. Kenapa diperiksa? Sekali lagi, hati manusia, kecenderungan kita itu kemana? Nanti ada orang yang sedikit berduit, geser Bapak Ibu, nggak sadar. Pertolongan saya bukan lagi dari Tuhan, tapi dari manusia. Dari gunung-gunung ini tadi, dari tanduk-tanduk ini tadi, tidak sadar. Nanti kenal sama orang yang berpangkat, yang punya kuasa, geser lagi. Ada masalah sedikit, ada lo yang berkuasa. Itu hati manusia, Bapak. Karena itu Tuhan terus akan periksa. Entah engkau duduk, entah apa tadi katanya, entah kau berjalan, entah kau berbaring, entah engkau sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, atau engkau sedang tidur di saat Tuhan memberikan berkatnya. Kan ada firman-Nya tuh, Tuhan memberikan apa? Berkat kepada yang anak-anaknya yang sedang tidur. Betul? Makanya di gereja banyak yang tidur. Aku lihat disenggol, kok tidur? Bukankah Tuhan memberikan berkatnya pada anak-anaknya yang sedang tidur? Iya, enggak apa-apa wis ya. Iya Bapak Ibu. Saat Anda lagi diberi berkat, hatimu condong kemana? Tuhan periksa. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan. Tapi sekali lagi Tuhan itu rindu hati kita itu hanya buat Dia. Hanya buat Dia, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Tuhan itu ingin kenal kita.
Tuhan itu kepingin mengetahui kita. Masalahnya tidak semuanya mau. Tidak semuanya mengizinkan hatinya diperiksa oleh Tuhan, diselidiki oleh Tuhan. Pastikan Anda di tempat ini mengerti, Anda menangkap, dan Anda berkata kepada Tuhan, aku mau. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau, berarti mau dong. Oh ya, oke, lanjut. Segala jalanku kau maklumi. Terus yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya apa? Telah kau ketahui. Artinya sebelum kita ngobrol Bapak Ibu, Tuhan itu sudah tahu nggak? Tahu. Karena itu saya juga ketemu dengan orang Kristen yang begini. Kalau doa, Pak, berdoa, ya, dia diam kan. Saya tunggu tuh doanya di moro-moro melek dia. Sudah Pak, pakai saya. Ngerti maksudnya? Dia doa dalam hati. Doa dalam hati. Betul apa betul? Gini Bapak Ibu. Ini contohnya ya, waktu kita sebentar lagi kan kita merayakan 17 Agustus, betul ya? Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Betul? Misal tahun 45 Pak Soekarno ini membawa deklarasi kemerdekaan. Lalu dia dibuka, terus ya teks proklamasi, lalu gini. Dalam hati. Selesai. Indonesia merdeka enggak? Ya tahu. Pertanyaan saya, kenapa? Kan Tuhan tahu. Masalahnya negara-negara asing tahu nggak? Enggak. Karena itu harus diucapkan. Karena itu kan di Alkitab kan ditulis, kau percaya dengan hatimu, ucap Bapak Ibu. Nah, Anda berdoa memang betul kepada Tuhan. Tapi ingat tuh, Anda ini musuhnya siapa? Penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa. Dalam tanda kutip itu semuanya siapa? Jenisnya apa? Setan. Lalu Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan minta berkat sama Tuhan kasih. Setannya nuntut, sebentar, kok dikei berkat? Buat apa? Loh, lah anakku minta, aku udah denger kok katanya setan gitu. Berkatnya kasih dong. Kenapa? Udah ngucap Bapak Ibu. Tuhan tahu, dengar hatimu, ini firmannya. Tanpa ngobrol, dia tahu. Setan tahu nggak? Enggak. Di situ kita dituntut Bapak Ibu. Amin. Karena itu perlu deklarasi nggak? Perlu. Ada perlu mengucap nggak? Perlu. Tapi sebaliknya, kalau Anda berkata negatif, itu jadi nggak? Jadi. Kalau nggak jadi, yang nuntut siapa? Setan. Sebentar, dia ngomong mati aku, jadikan. Orang mati aku tuh belum tentu ya. Orangnya mati beneran. Orang jadi sulit bertobat Bapak Ibu. Kalau dibilangnya apa? Oh ya. Bertobat nggak? Enggak. Mati selagi hidup. Itu yang namanya kematian sebenarnya. Orang sudah sulit untuk dikasih tahu Bapak Ibu. Kenapa? Lah dia sendiri yang ngucap. Matang, waduh wis setengah matang itu repot Bapak Ibu, setengah matang. Iya. Kita tolak, kita patahkan semua perkataan yang negatif. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Ini kekuatan manusia loh sebenarnya. Kekuatan manusia Bapak Ibu. Ada manusia bukan? Ya iya. Orang tidak usah kenal Tuhan. Ada ceritanya si pahit lidah, betul? Lo pernah tahu nggak si pahit lidah? Dia kalau mengeluarkan kutuk itu jadi lo. Tidak perlu kenal Tuhan Yesus. Tapi itu ternyata ada. Kenapa? Karena manusia punya kekuatan itu. Sudah dari sononya Bapak Ibu, Anda dan saya diciptakan punya kekuatan di perkataan. Karena itu Anda mesti ucap,
Amin. Amin. Kalau misalkan gak ada duit, gak ada ngomong duit, sampai pikiran ini melok Bapak Ibu. Ini tadi hatimu melok. Yes, aku punya duit, duitku di surga tanpa batas. Yesusku punya bank yang tanpa batas. Dia dapat mengerjakan lebih daripada yang dapat aku doakan dan aku pikirkan. Ucap Bapak Ibu. Amin. Loh, wong Tuhan Yesus itu waktu diuji 3 kali, semuanya diperkatakan apa? Ada tertulis, tapi itu semuanya ngucap. Betul? Ucap. Dia tidak diam-diaman, apalagi berhadapan langsung dengan iblis. Dan iblis pun ngucap hari itu. Dia uji Tuhan Yesus dengan apa? Perkataan Alkitab, ada tertulis. Amin Bapak Ibu. Artinya, betul Tuhan tahu hati kita. Karena itu hati-hati dengan hatimu. Amin. Anda tidak punya duit, dia tahu nggak? Tahu. Anda sakit, dia tahu nggak? Tahu. Anda sedang dalam permasalahan, hatimu sedang sakit hati, dia tahu nggak? Tahu. Kenapa? Tuhan Yesus pernah jadi manusia. Dia tahu manusia itu kadang-kadang sungkan, mau ngomong itu sungkan, betul kan? Mau ngomong takut, dia tahu Bapak Ibu. Setan tidak mau tahu. Karena itu mau tidak mau Bapak Ibu, kita mesti gantung sama Tuhan, gandol Gusti Bapak Ibu. Amin. Harus gandol Gusti. Karena musuh kita Bapak Ibu, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, kalau dia tuntut seperti dia menuntut Ayub, Ayub itu tidak salah apa-apa loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu ngomong, Tuhan itu ngomong tentang Ayub apa? Dia saleh, betul? Tetapi dicobai oleh iblis. Habis ya Bapak Ibu, anak-anaknya habis, kekayaannya habis, badannya masih penuh borok. Berarti Bapak Ibu, berarti itu kerjaan iblis. Kalau Anda sedang alami tentang hal ini, ayo datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Bukan Tuhan sedang jahat kepada Bapak Ibu. Tuhan itu sedang mau uji hati kita, mau kenali hati kita. Kepada siapa sebenarnya kita ingin tertuju? Betulkah kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, engkau betul-betul mengasihi Tuhan? Jangan-jangan ada uang, Tuhan sayang, tidak ada uang, Tuhan ku tendang. Gara-gara diberkati Bapak Ibu. Coba pikirkan lagi, renungkan Bapak Ibu. Ini sering kali loh saya jumpai di antara orang Kristen. Giliran diberkati, Tuhan baik. Giliran ada perkara datang, belum tentu. Dia cari manusia. Kalau dia cari manusia artinya Tuhan baik nggak? Nggak sadar toh? Ya toh? Nggak sadar toh? Kalau Tuhan tiba-tiba sakit, Tuhan nggak sembuhkan, Tuhan baik nggak? Ada yang jawab. Tetap baik. Harusnya. Kalau Anda mengenal. Kalau Anda mengenal. Karena itu adalah bagian dari Tuhan mengenal kita. Itu bagian dari Tuhan itu memeriksa. Bagian dari Tuhan itu mengetahui. Nah, terus dia check and recheck kita. Lanjut. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan, Engkau Tuhan mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini jaminan yang Tuhan beri. Kalau Anda izinkan Tuhan membongkar hatimu untuk dikenali oleh Dia, ini jaminan. Dari depan, dari belakang, Dia mengurung. Bukan mengurung itu seperti kayak sekarang kan lagi ini ya, disekap-sekap. Bukan. Dikurung dalam arti seperti Ayub diberi pagar. Lindungi. Di depan, di belakang, atas, tangannya ada di atas kita Bapak Ibu.
Pertanyaannya, siapa berani menyentuh? Tidak ada. Itu jaminan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau izinkan Tuhan membongkar hatimu, engkau izinkan Tuhan mengenali dirimu, ini jaminannya. Dia akan taruh tangannya di depan kita, di belakang kita, dan di atas kita. Dikurungnya kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang Daud katakan, Bapak Ibu. Dikatakan begini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itu penyembah yang benar, yang menyembah Bapaknya di dalam roh dan kebenaran. Dia tahu, dia ini berusaha lari Bapak Ibu. Kalau Anda nanti coba cek ya di ayat selanjutnya, ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu bagian manusia Bapak Ibu. Kalau kita nanti lanjutkan di ayat yang ke-7, coba sih tampil ayat yang ke-7. Dikatakan gini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Itu manusia Bapak Ibu. Selalu kepingin lari dari Tuhan, kepingin menjauhi, baik dengan sadar maupun dengan tidak sadar. Kenapa? Ya itu tadi, sekali lagi diselidiki tidak enak, dikenali tidak enak, diperiksa tidak enak. Jalan sama Tuhan sepertinya penderitaan, padahal bukan. Tuhan sedang mau mengenali kita. Karena itu di ayat yang ke-6 Daud itu menyampaikan penyembahannya. Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Tidak sanggup pikiranku ini mengenalimu. Tidak sanggup katanya. Terlalu ajaib bagi pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Itu penyembahan yang benar Bapak Ibu. Keluar dari hati karena dia mengalami Tuhan. Bukan sekedarnya dia ngomong, oh ya Tuhan Kau baik, tapi dia nggak ngalami. Tapi ini Daud ngalami. Engkau mau keluar menjadi penyembah yang benar, kau harus alami Tuhan. Dan percayalah, Bapa sedang mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan itu keluar dari hati Bapak Ibu, karena dia mengalami. Ini yang Daud katakan. Ada satu kunci lagi yang Daud berikan Bapak Ibu. Kita buka Mazmur 139 ayat ke-23. Kalau engkau memang mau dikenali Tuhan, ayat 23 ini menjadi bagian kita. Saya bacakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ini Daud, Bapak. Ini Daud. Dia izinkan Tuhannya. Dia katakan kepada Tuhannya, ujilah aku. Kenali pikiran. Supaya apa? Kalau salah, segera diucapkan. Supaya aku cepat bertobat dan balik kepadamu. Dan kalau Anda pelajari tentang Daud, Bapak Ibu, Daud ini Tuhan katakan tentang Daud ya, amen after my own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena ini ternyata Tuhan itu mau, Daud itu mau terus diuji, terus dibongkar hatinya. Di salah satu ayat Mazmur, di kitab Mazmur, Daud itu berkata seperti ini, siapa yang menyadari kesalahan? Siapa yang menyadari kesalahan Tuhan? Artinya, manusia bisa nggak berbuat salah di hadapan Tuhan? Bisa, tapi kadang nggak sadar. Dosa nggak itu? Itu dosa, Bapak. Tetap dosa, karena tidak tepat di hadapan Tuhan. Tetap dosa nggak? Dosa. Tetapi selalu, kalau Anda tidak pernah ngomong, ampuni aku, ujilah aku, selidikilah aku, Tuhan tidak akan selidiki. Dosamu tetap nggak?
Tahu? Karena itu penting Bapak Ibu. Untuk apa? Diuji. Untuk dikenali. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi saya berkatakan sekali lagi, kadang-kadang kau mengalami sesuatu yang berat dalam hidup. Tapi ingat, itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita sebenarnya. Itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya. Itu adalah cara Tuhan untuk mengetahui dan mengenali siapa kita. Izinkan hatimu untuk dikoreksi Bapak Ibu. Izinkan hatimu. Amin. Mari tutup Alkitabmu Bapak Ibu. Shikara bata ya rata kira bata ya rata kara bata rata baka ya rata sakata kara bata ya rata shikara bata ya rata kira bata rata baka ya rata. Kalau engkau mengerti, ngomong sama Tuhanmu Bapak Ibu. Ngomong, katakan, ya Tuhan, aku mengerti. Aku mau engkau kenali. Aku mau engkau selidiki. Ujilah aku. Kenalilah pikiran-pikiranku. Ini aku Tuhan. Aku buka hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu berhenti. Tetapi engkau terus beracara kepada anak-anak-Mu. Karena ini hatimu Tuhan. Ini kerinduan-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, mau membuka hatinya untuk Engkau mengenali calon-calon mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkata amin. Anda diberkati malam hari ini Bapak Ibu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, tapi bukan hari Kamis. Minggu depan itu hari Rebo, Bapak Ibu. Hari Rebo tanggal 5 Agustus. Jangan datang hari Kamis, tidak ada orang. Ya, datang hari Rebo. Tanggal berapa Bapak Ibu tadi? Tanggal 5. Kita akan dilayani oleh Bu Silvi dari AOC Pusat. Ya. Terus setiap pagi jam 5 kita ada doa pagi Bapak Ibu. Saya tahu sebagian dari Bapak Ibu sudah ikut ya di doa pagi setiap pagi jam 5. Puji Tuhan, kita ikut mendoakan Indonesia Bapak Ibu. Yang Anda tahu sendiri kalau Anda lihat berita sedang terjadi gonjang-ganjing ya Bapak Ibu di Indonesia ini. Tapi sekali lagi adalah tidaklah berhikmat ya Bapak Ibu kalau kita ini menghakimi Indonesia ya. Saya tahu Indonesia sedang di dalam proses peralihan, di dalam proses pemulihan Bapak Ibu ya. Ada terjadi banyak proses, terjadi banyak perkara yang seakan-akan itu memberatkan rakyat. Tetapi percayalah Tuhan berbicara. Apalagi kalau Bapak Ibu ikut doa. Amin. Amin. Karena itu setiap pagi jam 5 Bapak Ibu Anda boleh buka di YouTube channel, di YouTube lalu buka AOC Media Bapak Ibu setiap pagi jam 5. Ya kalau bisa Anda klik, kalau enggak lihat di grup ya. Nanti linknya pasti diberi. Amin. Terus di belakang itu ada penjualan Bapak Ibu kalau mau mampir ya. Itu aja, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, terima kasih kami mengucapkan syukur. Kalau sebentar kami mau meresponi firman-Mu, kami akan memberikan persembahan. Seberapa banyak kami harus memberikan persembahan ini untuk menyenangkan hati-Mu, biar kami berikan di dalam ketepatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari berbicara kepada setiap kami. Berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berapa kami harus takut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hadapkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkata amin. Yang terluka pada yang mustahil pun terjadi.
jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari saya undang semua itu balik berdiri. Yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari arahkan tangan kepada persembahan. Tuhan, ini persembahan anak-anak-Mu. Engkau yang melipat kali gandakannya, Tuhan. Engkau yang melipat kali gandakan. Tangan-tangan yang sudah menabur, Engkau yang memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan kami untuk menabur pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Kami mengucapkan syukur, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Berkat-berkatnya datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, yang yaitu Yesus Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Biar turun tercurah malam hari ini, memberkati perbekalanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati anak-anakmu, memberkati orang tuamu, memberkati studimu, memberkati pekerjaan, memberkati kebahagiaan, memberkati keamananmu, memberkati seluruh aspek kehidupan. Terimaan Bapak Ibu, tangkap, bawa pulang, dan jadi berkat dimanapun Tuhan utus engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita ketemu lagi di depan hari apa Bapak Ibu? Rabu.